Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan parabola L jadi 2. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Suhu Fadiana Azza dengan NIM 21008110025. Baik, pada materi yang pertama yaitu persamaan parabola. Parabola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik P, X, Y pada bidang, sedemikian hingga titik itu berjarak sama dari suatu titik tertentu yang disebut fokus dan garis tertentu yang tidak memuat fokus dan disebut dengan direktrik. Untuk menentukan persamaan parabola, pertama ditinjau parabola dengan fokus berada pada sumbu X dan dengan direktrik tegak lurus sumbu X, sedangkan sumbu Y diletakkan di tengah-tengah segmen garis hubung dari titik fokus F ke garis direktrik D. Bisa dilihat di gambar ini. Kemudian persamaan parabola. Misalkan jarak antara garis direktrik dengan fokus adalah 2C, maka koordinat titik fokusnya adalah F dalam kurung C, 0. Dan persamaan garis direktrik D adalah X sama dengan C. C dengan C tidak sama dengan 0. Bisa dilihat di gambar 6.1. Kemudian, jika P dalam kurung X, Y adalah sebarang titik pada parabola, maka dari definisi kurva parabola diperoleh hubungan PF sama dengan PD. Bisa dilihat, PF menjadi akar dalam kurung X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan mutlak X plus C. Jika diturunkan menjadi dalam kurung X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan dalam kurung X plus C kuadrat. Kemudian diturunkan lagi X kuadrat min 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2CX plus C kuadrat, dan hasilnya menjadi Y kuadrat sama dengan 4CX. Itu merupakan persamaan 1. Persamaan 1 dari parabola yang mempunyai fokus F dengan koordinat C, 0 dan persamaan garis direktrik kongruen X sama dengan C atau C tidak sama dengan 0. Jika dilakukan pertukaran antara X dan Y dalam persamaan pertama, maka bisa diperoleh X kuadrat sama dengan 4CY. Itu menjadi persamaan 2. Selanjutnya, bentuk umum persamaan parabola yang berpuncak di titik pusat 0,0. Jadi di sini ada ciri-cirinya. Jika Y kuadrat sama dengan 4PX, maka parabola tersebut terbuka ke arah kanan, seperti gambar yang ada di samping kanan. Kemudian yang nomor 2, Y kuadrat sama dengan min PX, maka parabola terbuka ke arah kiri. Kemudian yang ketiga, yaitu X kuadrat sama dengan 4PY, maka parabola terbuka ke atas. Dan yang terakhir, X kuadrat sama dengan min PY, maka parabola tersebut akan terbuka ke arah bawah. Kemudian ini ada rumus-rumus dari persamaan parabola. Di situ ada terlihat koordinat fokus, garis arah, sumbu simetri, titik, latus rektum, panjang latus rektum. Seperti ini. Selanjutnya, ini adalah gambar dari parabola Y kuadrat sama dengan 4PX, parabola Y kuadrat sama dengan min 4PX, jadi dia terbuka ke arah kiri. Kemudian parabola X kuadrat sama dengan 4PY,
parabola tersebut akan terbuka ke arah atas. Dan yang terakhir parabola x kuadrat min 4py, maka parabola tersebut akan menghadap ke arah bawah. Selanjutnya yaitu contoh soal parabola. Contohnya, tentukan titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri dan direktriks, persamaan parabola y kuadrat sama dengan 8x. Jadi penyelesaiannya, persamaan parabola yang pertama dapat ditulis dengan persamaan y min 0 kuadrat sama dengan 8x min 0 kuadrat. Bisa dilihat. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa parabola terbuka ke arah kanan dikarenakan y kuadrat sama dengan 8x itu seperti yang awal tadi, y kuadrat sama dengan 4. Kemudian A sama dengan 0, B sama dengan 0, dan 4P sama dengan 8, atau 0 sama dengan atau P sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi P adalah 2. Dengan demikian diperoleh titik puncak A, B adalah 0,0. Kemudian titik fokusnya yaitu A plus P, B. Bisa dilihat A-nya adalah 0, P-nya 2, dan B-nya adalah 0. Maka titik fokusnya menjadi 2,0. Kemudian yang ketiga persamaan sumbu simetri. Y sama dengan B atau Y sama dengan 0. Yang terakhir persamaan direktriks yaitu Y sama dengan A min P, yang dimana A adalah 0, P adalah 2. Jadi persamaan direktriks Y sama dengan min 2. Kemudian persamaan garis singgung dan normal parabola di suatu titik. Kedudukan garis dan parabola ditentukan oleh nilai diskriminan D. D sama dengan 0, yaitu memotong parabola di dua titik berbeda. Kemudian D sama dengan 0, yaitu garis yang menyinggung parabola. Kemudian D sama dengan 0 pada garis yang tidak memotong dan menyinggung. Kemudian di sini ada persamaan garis singgung dan normal parabola di titik X1, Y1, bisa dilihat. Di sebelah sini ada senyap parabola, yaitu rumus parabola yang bentuk baku atau umum, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di persamaan garis singgung, itu Y1 sama dengan 2P dalam kurung X per X, dan seterusnya. Kemudian persamaan garis normal ditentukan di persamaan garis singgung Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1, dengan M kebalikan negatif M pada persamaan garis singgung. Kemudian contoh soal persamaan garis singgung parabola. Garis singgung pada parabola Y kuadrat sama dengan min 18X sejajar dengan garis 3X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Maka tentukanlah persamaan garis singgung tersebut. Penyelesaiannya, dari persamaan 3X min 2Y plus 4 sama dengan 0, maka diperoleh gradian M1 sama dengan 3 per 2. Garis singgung sejajar dengan garis 3X min 2Y plus 4 sama dengan 0, maka gradien garis singgung sama dengan gradien garis tersebut, atau M sama dengan M1, sehingga M sama dengan 3 per 2 juga. Dengan M adalah gradien garis singgung. Dari persamaan parabola Y kuadrat sama dengan min 18X dan Y kuadrat sama dengan 4PX, dapat ditentukan nilai P sebagai berikut. 4P sama dengan min 18, sehingga P itu min 18 per 4. Hasilnya min 9 per 2. Persamaan garis singgung dengan gradien M 3 per 2 pada parabola Y kuadrat sama dengan min 18X adalah Y sama dengan MX plus P per M. Jadi Y sama dengan 3 per 2X plus 9 per 2 per 3 per 2. Selanjutnya Y sama dengan 3 per 2X min 3. Atau 2Y sama dengan 3X min 6.
Kemudian kedua ruas dikalikan 2 sehingga persamaan garis singgungnya adalah 3x min 2y min 6 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu persamaan elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Bisa dilihat di samping kanan, bentuk umum persamaan elips yang berpusat di titik 0. Rumusnya seperti ini. Jika horizontal, maka rumusnya x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Atau bisa juga menjadi b kuadrat e kuadrat plus a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Kemudian jika vertikal, maka rumusnya e kuadrat plus e kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Atau a kuadrat e kuadrat plus b kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Selanjutnya rumus elips. Ada titik puncak, titik sumbu pendek, titik fokus panjang, sumbu pendek, direktif panjang, LR, titik LR. Itu rektum ya. Bisa dilihat seperti ini di horizontal dan vertikal seperti itu. Selanjutnya yaitu contoh soal persamaan elips. Persamaan garis singgung elips dengan gradien akar 5 adalah, kemudian di sini ada jawaban dan pembahasan. Diketahui nilai a kuadrat adalah 9, maka a adalah 3 dan b kuadrat sama dengan 4, maka b sama dengan 2. Karena persamaan elips di atas menandakan bahwa elips terletak pada titik 0,0 pada sumbu x, maka kita gunakan rumus persamaan garis singgung y min q sama dengan m dalam kurung x min p plus minus akar a kuadrat m kuadrat plus b kuadrat dengan gradien akar 5. Jadi bisa dimasukkan ke dalam rumus tadi menjadi y min 3 sama dengan akar 5 dalam kurung x plus 2 plus minus akar 9 kali 5 plus 4. Y min 3 sama dengan akar 5x plus 2 akar 5 plus minus akar 49. Kemudian y min 3 sama dengan akar 5x plus 2 akar 5 plus minus akar 7. Menjadi y sama dengan akar 5x min 2 akar 5 plus 3 plus minus akar 7. Jadi persamaan garis singgung elips dari persamaan di atas yaitu y sama dengan akar 5x min 2 akar 5 plus 3 plus minus akar 7. Selanjutnya persamaan garis singgung di titik x1, y1. Jadi bisa dilihat yang tadi rumusnya yang awal. Kemudian di sini ada persamaan garis singgung seperti yang dilihat di situ. Kemudian juga ada persamaan garis normal. Sama dengan perhitungan PGS pada parabola. Contoh soal persamaan garis singgung elips. Tentukan persamaan garis singgung pada elips. 4x kuadrat plus y kuadrat min 16x min 2y min 3 sama dengan 0 di titik 3,5. Maka penyelesaiannya titik berada pada elips sehingga garis singgungnya bisa kita tulis sebagai 4x1x plus y1y min 8 dalam kurung x plus x1 min y plus y1 min 3 sama dengan 0. Karena titiknya yaitu 3,5, maka x1 sama dengan 3 dan y1 sama dengan 5. Maka bisa ditulis 4 kali 3x plus 5y min 8 dalam kurung x plus 3 min y plus 5 min 3 sama dengan 0. Maka 12x plus 5y min 8x min 24 min y min 5 min 3 sama dengan 0. Selanjutnya 4x plus 4y sama dengan 32, maka x plus y sama dengan 8. Materi selanjutnya yaitu yang terakhir,
hiperbola. Definisi hiperbola adalah himpunan titik-titik dalam sebuah bidang yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu pada bidang itu adalah tetap. Di bawah ini adalah contoh hiperbola. Kemudian bentuk umum persamaan hiperbola yang berpusat di titik 0,0. Di sini ada yang, mohon maaf, ini ada typo, seharusnya ini hiperbola bukan elips. Jadi maksudnya adalah hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Jadi hiperbola horizontal yaitu rumusnya E kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat E kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian horizontal vertikal yaitu rumusnya E kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau A kuadrat E kuadrat min B kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat yang berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian di sini ada rumus hiperbola. Sama seperti sebelum-sebelumnya, di sini ada titik puncaknya. Kalau di horizontal itu min A, 0 dan A, 0, sedangkan kalau di vertikal yaitu 0, min A dan 0, A dan seterusnya. Kemudian contoh soal persamaan hiperbola. Tentukan kedua titik fokus dari hiperbola E kuadrat per 16 min Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Penyelesaiannya E kuadrat per A kuadrat seperti rumus tadi sama dengan 1. Jika kita melihat persamaan umumnya, maka kita meroleh A itu sama dengan 4 dan B sama dengan 3. Dan tentu C kita cari dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi A kuadrat tadi 16, B kuadrat tadi 9, dan kita dapatkan jika C itu sama dengan 5. Maka berarti C kuadratnya itu 25. Kalau jadi C, jadi sama dengan 5. Sehingga koordinat titik fokus dari hiperbola tersebut adalah PM 5,0.